Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita ke lorong kata-kata mutiara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah sekolahmu, jagalah generasimu, jagalah bangsamu, jagalah mereka dengan ilmumu. Masih bersama dengan Mr. E dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan bentuk komunikasi daring asinkron. Yang kedua, pengantar email. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar komunikasi asinkron atau serempak. Komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Yang perlu digarisbawahi adalah dilakukan secara tunda. Jenis-jenis komunikasi asinkron ada email, ada forum, ada blog, jejaring sosial, Facebook, membuat post di Facebook, terus di website, misalkan tweet di Twitter, atau memposting blog di Workpapers atau Blogspot. Ini adalah jenis-jenis komunikasi asinkron. Lalu yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang email. Apa itu email? Email singkatan dari electronic mail, yang artinya surat elektronik atau disingkat surel. Email ini digunakan untuk mengirim data, bisa berupa file teks, bisa berupa foto digital, atau melampirkan audio, bahkan video dari satu komputer ke komputer yang lain, tentunya melalui internet. Jadi dengan email ini kita bisa mengirimkan pesan, bisa berupa data, bisa berupa teks, foto digital, file audio maupun audio. Nanti bisa Anda, kalau foto bisa langsung di teksnya ya. Terus kalau mau dilampirkan, gunakan attachment baik di audio maupun videonya. Kenapa kita membahas tentang email? Nah, kalau kita bandingkan kelebihan email dengan surat biasa, yang pertama adalah email akan langsung terkirim ke alamat tujuan dalam waktu yang singkat, jadi cepat ya. Dan ini tidak akan salah. Kalau alamatnya benar pasti benar. Berbeda lagi dengan surat. Kalau kita mencantumkan alamat rumah itu yang berpindah-pindah, tentu surat itu akan menuju ke alamat surat yang awalnya. Jadi kalau menggunakan alamat surat itu kadang-kadang akan tidak sampai, mungkin karena kita pindah tempat tinggal, itu seperti itu. Yang kedua, kelebihannya adalah email dapat menampung lampiran. Jadi attachment tadi bisa berupa file foto, bisa berupa audio, atau bisa berupa video, bahkan video, atau dokumen juga bisa. Yang ketiga, sebagian besar email tidak memerlukan biaya selain untuk koneksi internet. Jadi yang biayanya yaitu terkait dengan kuota yang kita habiskan untuk berinternet. Kalau kita mengirim surat di kantor pos, akan ada jenis-jenis surat ya, ada surat biasa, ada surat rahasia, dan sebagainya. Tentunya tarifnya akan berbeda-beda. Tapi menggunakan email kita hanya membutuhkan biaya koneksi internet. Kalau dari segi layanan, email dibagi menjadi dua. Yang pertama email gratis, yang kedua email berbayar. Email gratis ini email yang diberikan oleh provider seperti Yahoo atau Gmail atau Live.mail atau Hotmail, tanpa mengeluarkan biaya. Jadi penggunanya itu bebas biaya. Ya, walaupun demikian ada yang sama providernya, tapi dia nanti akan mengeluarkan versi email berbayar. Nah, yang jenis yang kedua yaitu email berbayar, yaitu kegiatan surat menyurat melalui jaring internet yang dikenai biaya tambahan. Hal ini dipengaruhi mungkin karena fasilitas tambahan yang diberikan seperti di Yahoo, atau ada Mail Plus ya, atau ada tambahan kapasitas emailnya, jadi penyimpanannya, atau perlindungan dari virus, atau fasilitas bebas iklan, atau layanan tambahan lain, sehingga dia akan email berbayar. Fasilitas apa saja yang ada di dalam Gmail yang akan kita buat nanti adalah Google ya, di Gmail atau Google Mail. Yang pertama, kapasitasnya penampungan itu besar, bisa mencapai 15 GB untuk satu akun Gmail.
Yang kedua, mempunyai fasilitas pencarian atau search untuk membantu proses pencarian. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam email, nanti ada fitur untuk pencarian atau search. Yang ketiga, email tertentu dalam penampungan email Anda. Jadi kalau punya dua email, nanti bisa ditampung di keduanya email ke salah satunya. Yang keempat, mendapatkan layanan POP dan forwarding. Apa itu POP? POP adalah Post Office Protocol, yaitu layanan untuk mengunduh email dari Gmail ke komputer pribadi sehingga dapat Anda baca secara luring atau offline. Jadi kita bisa membaca isi-isi email di komputer maupun di HP itu dengan dan ketika kita offline itu bisa membukanya kembali, yaitu dengan menggunakan layanan POP. Yang kedua, bisa forwarding, artinya bisa meneruskan email satu ke email yang lain secara otomatis. Apalagi fasilitasnya terintegrasi dengan fitur Google lain. Jadi Google itu juga banyak produknya ya. Ada Google Chrome, yaitu web browser gratis yang dikeluarkan oleh Google. Ada Google Search atau mesin pencarian di internet. Yang ketiga ada Google Drive, itu untuk menyimpan dokumen-dokumen atau lembar sebar atau presentasi. Bisa menggunakan Google Formulir di sana. Nanti bisa menata file-filenya di Google Drive. Yang keempat ada Google Calendar yang digunakan untuk mengagendakan berbagai kegiatan yang akan kita lakukan, misalkan akan Zoom meeting dan sebagainya. Yang ke berapa ini? 5 ya, Google Plus. Google Plus ini mirip dengan Facebook ya, kita bisa memposting sesuatu di situ. Terus ada juga Google Map untuk membantu melakukan navigasi. Ada juga Google Play, ada juga YouTube ya, jadi YouTube bisa menggunakan akun Gmail ya. Terus yang terakhir adalah menggunakan Blogger atau Blogspot. Nanti bisa juga emailnya dengan menggunakan akun yang sama, jadi terintegrasi dengan fitur-fitur Google yang lain. Jadi satu buat akun bisa digunakan untuk berbagai macam fitur Google yang ada. Mungkin itu untuk lebih memahami yang perlu kita garis bawahi. Paling tidak kita bisa menjawab apakah yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, apakah kelebihan dan kekurangan email. Yang ketiga, nantinya bisa membuat akun Gmail. Demikian, terima kasih atas waktu menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.